Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dalam Bina Iman SMP Kristen Aletheia Malang. Pagi hari ini sebelum kita belajar firman, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mensyukuri untuk hari yang Tuhan berikan. Hari ini kami boleh hidup dan kami akan belajar, kami akan melakukan kegiatan kami. Tapi sebelumnya kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup hari ini memuliakan nama-Mu. Ini doa kami, pimpin dan sertai pembelajaran firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu kesetiaan. Kesetiaan merupakan buah roh yang terdapat di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Kalian bisa baca di sana. Dan pagi hari ini secara khusus kita akan membahas kesetiaan pada nas firman Tuhan 2 Timotius pasalnya yang kedua ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Anak-anakku sekalian, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles pernah berkata bahwa ketika engkau sukses, orang lain akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Tetapi jika engkau mengalami kegagalan, maka engkau akan mengetahui orang-orang bagaimana yang ada di sekitarmu. Maksud dari perkataan Aristoteles ini adalah ketika kita sukses, maka orang akan mengakui siapa diri kita. Tetapi sebaliknya, jika kita mengalami kegagalan, maka orang-orang yang ada di sekitar kita itu banyak meninggalkan kita. Atau dengan kata lain, kita bisa mengetahui mana sahabat, mana teman kita yang setia dengan kita tatkala kita mengalami yang namanya kegagalan. Berbeda dengan teks yang kita baca di dalam 2 Timotius ini pasalnya yang kedua ayat 13. Di sana dikatakan jika kita tidak setia, Dia atau Allah itu tetap setia. Alasannya adalah karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Anakku sekalian, kata setia, kesetiaan mengalami perbedaan penulisan. Ya, di dalam King James Version kata kesetiaan itu menggunakan kata faith, ya, atau iman. Sedangkan di penerjemahan Alkitab yang lainnya hampir keseluruhan, hampir banyak ya, selain King James, itu menerjemahkan kata kesetiaan atau setia itu dengan faithfulness. Dua kata dengan dasar yang sama, yaitu iman. Dengan kata lain, ada hubungan antara iman, percaya itu dengan yang namanya kesetiaan. Nah, teks yang kita baca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-13 ini merupakan tulisan Paulus atau surat Paulus yang ditujukan kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Jikalau kita baca judul yang ditetapkan oleh LAI, di sana dikatakan panggilan untuk ikut menderita. Nah, sama seperti kata pengantar saya tadi, seorang filsuf yang berkata bahwa kita akan tahu siapa teman-teman kita ketika kita menderita. Dan anakku sekalian, pada bagian ini panggilan untuk ikut menderita yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, Paulus sadar benar bahwa hidup dia untuk memberitakan Injil itu tidak mudah. Dia pasti akan mengalami penolakan, bahkan tidak jarang ia mengalami penganiayaan. Tetapi hal itu
tidak serta-merta membuat kesetiaannya kepada Allah, kepada Tuhan itu memudar. Penderitaan itu tidak serta-merta membuat dia berkata bahwa sudah cukup saya melayani Tuhan. Nah, hal ini ya disampaikan oleh Paulus kepada Timotius sebagai muridnya, supaya Timotius sadar benar dan mengetahui bahwa ketika engkau mengikut Tuhan, ketika engkau melayani Tuhan, ketika engkau menjadi Kristen, maka ada hal-hal yang akan engkau hadapi dan itu tidak mudah. Itu disebut sebagai penderitaan. Dan ketika engkau mengalami hal itu, Paulus mengatakan tetaplah setia. Nah, kata setia yang dibandingkan oleh Paulus ini adalah setia manusia dan setianya Tuhan itu berbeda. Tatkala kita tidak setia, manusia itu tidak setia, Allah tetap setia. Ayat yang sudah kita baca tadi, jikalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya, ayat 11 dan 12, di sana dikatakan, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Perhatikan ayat pengantar sebelum masuk 13. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Jadi jika kita menyangkal Tuhan, maka Tuhan pun akan menyangkal kita. Tetapi ada perbedaan. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Hal ini memberikan pengajaran bahwa kesetiaan itu adalah sifatnya Allah yang tidak bisa Allah sangkali. Allah tidak dapat menyangkali dirinya bahwa Dia adalah pribadi, Dia adalah Tuhan, Dia adalah sosok Allah yang memiliki sifat selalu dan senantiasa setia. Segala hal yang Ia janjikan itu selalu Ia tepati. Segala hal yang Ia beritahukan itu selalu Ia kerjakan. Allah kita adalah Allah yang setia. Anak-anak, sangat sulit mendapati setia ini dalam kehidupan kita. Sebagai contoh misalnya, ketika guru memberikan tugas kepada kita, kesetiaan itu akan muncul ketika kita bisa menyelesaikan tugas-tugas itu dengan baik. Nah, kata setia di sini, kalau kita bicara tentang tugas, maka hal itu juga pernah diberitahukan oleh Yesus melalui perumpamaan mengenai talenta. Ada 3 hamba yang diberikan tanggung jawab oleh tuannya. Yang satu diberikan 1 talenta, yang kedua diberikan 2 talenta, kemudian ada yang diberikan 5 talenta. Yang 1 talenta ini dia tidak mengerjakan tanggung jawab, sedangkan yang mendapatkan 2 dia menghasilkan 4, yang diberikan 5 dia menghasilkan menjadi 10 talenta. Dan kata setia itu muncul ketika tuannya datang dan berkata kepada kedua hamba ini, engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Sedangkan yang diberikan 1 talenta dia tidak setia. Jadi dengan kata lain, kesetiaan kita itu diuji ketika kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan status kalian sebagai pelajar? Bagaimana ketika kalian mendapatkan tugas? Apakah kalian setia atau tidak? Memang sulit. Hal itu hal yang wajar. Hal itu adalah hal yang sudah dikatakan oleh Tuhan. Engkau akan menderita, tetapi kebahagiaan akan muncul setelah engkau menderita itu ketika engkau setia. Anak-anak, mari kita mengerjakan tugas kita dengan baik.
Kalian sebagai pelajar, kerjakan tugas tanggung jawab kalian dengan setia. Dan pada akhirnya nanti Tuhan akan berkata, engkau adalah hamba-Ku yang baik dan setia. Dan saya pikir gak cuma Tuhan yang akan berkata, engkau adalah murid yang baik dan setia. Bapak ibu gurumu juga akan bangga dan berkata, engkau adalah anak yang setia. So mari kita belajar setia. Ingat, setia itu adalah sifatnya Allah yang Ia turunkan kepada kita. Kita mampu melakukannya. Dan percayalah, ketika kamu tidak setia, Dia adalah Allah yang tetap setia. Tuhan menolong dan memberkati kita. Kiranya kita menjadi anak-anak yang setia melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar hari ini tentang kesetiaan. Satu nats firman Tuhan yang membuat kami bergetar hati dan pikiran kami ketika kami membaca firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang tidak setia, tetapi Engkau adalah Allah yang setia, karena kesetiaan itu adalah sifat Allah. Tuhan, terima kasih. Tatkala kami menjadi orang-orang yang tidak setia, Tuhan tetap setia. Menolong kami, memberikan kami kesempatan, memberikan kami kekuatan untuk boleh melewati penderitaan demi penderitaan. Sampai kami pada hari ini belajar untuk mendengarkan firman dan setia terhadap Tuhan. Tuhan, tolong kami sebagai guru untuk boleh tetap setia mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Demikian juga dengan anak-anak kami. Di masa yang sulit seperti ini, mungkin kami merasa bosan dan jenuh. Apalagi ketika kami diperhadapkan dengan tugas-tugas yang mungkin banyak. Kiranya firman pagi hari ini menguatkan kami. Kami boleh tetap setia mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih untuk firman pagi hari ini. Tuhan menolong kegiatan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita.